Shalom, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah minggu kedua hari ini setelah Paskah tanggal 12 April tahun 2026 dengan tema diyakinkan untuk memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan. Dan ibadah saat ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Marshal Fa'a SSI. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu kedua setelah Paskah di bawah tema diyakinkan untuk memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Takut ditolak, salah bicara, atau belum merasa layak seringkali menjadi alasan kita untuk tidak menyaksikan tentang kebenaran akan pertobatan dan pengampunan dosa. Para murid pun mengalami hal yang sama. Mereka adalah saksi langsung dari hidup Yesus. Namun mereka masih diliputi ketakutan dan kebimbangan. Untuk itu, mengawali ibadah kita di hari ini, saya jemput kita berdiri dan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 383 ayat 1 dan 4. Sungguh indah kabar mulia. Kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai Bapak Mama saudara-saudari sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, nasi membimbing kita dalam ibadah kita pagi hari ini di ibadah minggu yang kedua setelah Paskah, terambil di dalam 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Mari kita menyapa Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini, ketika kami harus melihat bahwa cinta dan kasih-Mu tiada berakhir. Bahkan sekalipun kami menjadi pribadi yang tidak setia di hadapan-Mu, Engkau tetap setia memelihara kami, memasuki hari demi hari dalam setiap kehidupan yang kami jalani. Pagi hari ini di hadapan Tuhan, kami ingin mengakui dosa dan pelanggaran kami. Setiap kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, yang ternyata menyakiti sesama kami dan menyakiti hati Tuhan. Di hadapan Tuhan kami berseru dengan kerendahan hati. Mari Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah dengan pengampunan Tuhan, kami bersama-sama boleh belajar bahwa dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan, kami harus terus berjuang untuk mencari dan menyatakan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ampuni keterbatasan kami, ampuni kelemahan kami. Biarlah dalam anugerah-Mu kami terus menata kehidupan kami menjadi pribadi yang lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
sabda Tuhan saat ini sebagai berita anugerah bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas di hadapan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Meresponi segala karya Tuhan, kita akan bersama-sama bermazmur secara berbalas-balasan seturut Mazmur 130 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Mazmur 130 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Sejemput kita berdiri. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian siang. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Biarlah telingamu menaruh perhatian. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, tetapi padamu ada pengampunan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Dialah yang akan membebaskan Israel. Silakan duduk kembali, kita mendengarkan persembahan pujian pokok grup majelis jemaat. Kepada majelis jemaat dipersilakan.
Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-36 sampai dengan 49. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang agung, terima kasih untuk kasih setiamu.
Saat ini kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, agar kami menjadi pendengar yang baik. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi petunjuk dan kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan 49. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikianlah sabda Allah. Jemaat Tuhan silakan. Berbahagialah setiap orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan. Bapak Ibu Shalom. Hari ini kita memasuki pada minggu kedua setelah Paskah, dan Majelis Sinode memberikan kita tema diyakinkan pemberitaan pertobatan dan pengampunan dosa. Sekali lagi Shalom, teman-teman. Ya. Kadang-kadang sesuatu yang sering diucapkan justru dia kehilangan makna. Setiap kali kita menyatakan Shalom, berarti ada damai sejahtera yang kita bagikan bagi orang lain. Sekali lagi, Shalom. Ya. Masih ada yang muka bangka-bangka juga, tapi saya anggap dia hati bersuka cita, tapi memang wajahnya tidak bisa dirubah lagi untuk jauh lebih manis dan lebih bahagia. Bapak Mama yang dicintai oleh Tuhan, ada satu pertanyaan paling mendasar dalam bacaan kita hari ini. Hampir kita membaca bahwa situasi yang dihadapi para murid ini cukup mencekam. Karena itu kita perlu bertanya, kenapa kemudian ada rasa keraguan dan ketakutan yang begitu mendalam dirasakan oleh para murid ketika mereka mendengarkan bahwa Yesus bangkit.
Saya menuliskan bahwa ada dua sekiranya alasan mengapa kemudian para murid diliputi dengan rasa takut pasca kebangkitan Yesus Kristus. Yang pertama, bahwa mereka mendengarkan kesaksian yang dibawa oleh perempuan-perempuan saat berkunjung ke kuburan Yesus. Mereka mendengar di sana bahwa perempuan-perempuan ini pulang dengan berlari-lari menyampaikan bahwa kami menjumpai bahwa kuburan Yesus telah kosong. Bahkan juga sebagian dari mereka ada melihat tukang kebun di sana dan berbicara, dan mereka mendapat informasi bahwa bukankah sudah dikatakan kepadamu Yesus itu akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi juga Bapak Mama, berita ini juga diperparah dengan ada rumor yang beredar bahwa prajurit Romawi mengatakan bahwa mayat Yesus itu dicuri para murid-murid. Sehingga inilah yang kemudian membuat mereka harus hidup dalam ketakutan dan keraguan, kebimbangan antara mau percaya bahwa Yesus bangkit ataukah kemudian harus juga membuktikan diri bahwa kami tidak mengambil jenazah Yesus, kami tidak mengambil mayat Yesus, kami tidak mencuri. Sefanatik apapun kami dengan Yesus, kami tidak mungkin melakukan hal itu. Karena kalau lihat dalam peraturan Romawi, orang-orang yang dimasukkan dalam penjara atau dihukum mati oleh pemerintah Romawi, maka kuburan mereka itu disegel, bukan saja dengan batu yang harus digulingkan oleh beberapa tenaga laki-laki, tetapi juga kuburan itu disegel bahwa hanya oleh perintah petinggi Romawi baru kuburan itu bisa dapat dibuka, sehingga siapapun yang berani membuka itu akibatnya adalah dihukum mati juga dengan hal yang sama. Nah, Bapak Mama yang dicintai oleh Tuhan, dengan demikian bahwa setiap perjumpaan para murid ini dia punya isi hanya satu. Mereka mencoba untuk menyusun strategi, kira-kira apa yang dapat kami berikan sebagai respon ketika mereka diperhadapkan dengan situasi ini. Bagaimana yang sikap yang harus mereka ambil ketika mereka ditanyai, benarkah bahwa jenazah Yesus itu dicuri, ataukah kemudian bahwa ada sesuatu yang terjadi. Mereka tidak lagi bisa memikirkan sesuatu yang baik, pikiran mereka tertutup. Ini ada senada hal-hal yang sama Bapak Mama. Karena itu ada baiknya kita membaca dari penampakan Yesus yang pertama di jalan menuju kepada dua orang yang berjalan menuju Emmaus 10 km dari arah Yerusalem, sehingga bagian kita ini adalah bagian yang nyambung dengan cerita itu. Tetapi pada dasarnya mereka duduk bersama-sama. Bahkan kalau kita membaca Injil Yohanes, maka Injil Yohanes menceritakan secara detail kondisi psikologis dari para murid. Mereka mengunci diri rapat-rapat, tutup jendela, tutup pintu, seakan-akan bahwa mereka berusaha menghindarkan diri dari bahaya yang sedang mengancam mereka. Kemudian kita punya episode cerita ini berpindah ketika Yesus hadir dan juga mematahkan keraguan dan kebimbangan mereka. Dengan hadirnya Yesus mengatakan Irene dalam bahasa Yunani yang berarti damai sejahtera bagimu. Kalau bahasa Ibrani kita biasanya sebut Shalom, tapi kalau bahasa Yunani Irene. Maka kemudian itu menjadi sesuatu yang membuat mereka seakan-akan bahwa keraguan dan juga kebimbangan akan kebangkitan Yesus itu sirna seketika. Tetapi untuk meyakinkan dan membuktikan ini Bapak Mama, ada 3 hal yang Yesus lakukan. Yang pertama, Yesus memberi dirinya untuk disentuh, memperlihatkan luka pada tangannya dan kakinya sebagai wujud bahwa kalau hantu, bahkan para muridnya bilang ini hantu dalam bacaan kita. Mereka juga ketakutan karena berpikir bahwa itu hantu, sehingga Yesus perlu untuk membuktikan diri bahwa dia adalah benar-benar Tuhan Yesus yang telah bangkit, yaitu dengan tubuhnya yang dapat disentuh. Yang kedua Bapak Mama, ada yang di sini punya Alkitab terbaru. Bapak Mama ada kok yang TB2, ada perbedaan di ayat 42 ya. Kalau kita baca tadi di kita punya TB1, terjemahan baru 1, Yesus makan ikan goreng. Sedangkan di terjemahan baru yang Bapak Mama pegang TB2 itu, di situ dituliskan Yesus makan ikan bakar. Tapi kalau kita mau lihat bahasa Yunani, tadi malam saya coba lihat bahasa Yunaninya, dia hanya bilang begini, bahwa ikan itu dimasak, tetapi dia dalam kurung dipanggang.
Jadi entah mau dibilang panggang atau bakar, tetapi saya tidak terlalu menitik beratkan pada hal itu, karena kita harus melihat secara keseluruhan bahwa Yesus hanya mau bilang hanya orang hidup yang makan, orang mati itu tidak makan. Jadi kalau kemudian ada duka di dalam jemaat dan kita masih melihat ada jemaat yang masih taruh makanan di bawah tempat tidur almarhum, atau kemudian buat kopi dan lain sebagainya, hati-hati, ini bagian dari penyembahan berhala. Saya mau tekankan dan saya mau tegaskan itu, bahwa kita kembali di zaman masih gelap gulita, bahwa ketika Yesus tidak ada. Yesus makan ikan, mau bilang bahwa hanya orang hidup saja yang makan. Hantu tidak makan, setan-setan tidak makan, orang mati tidak makan. Tetapi yang menjadi penting di sini Bapak Mama, bahwa kemudian Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mampu memahami apa yang sedang terjadi, yang sedang dihadapi oleh mereka. Yesus membuka pikiran mereka dan mereka mengingat kembali apa yang dituliskan oleh Perjanjian Lama, oleh para nabi dan perbuatan-perbuatan sampai dengan apa yang dinyanyikan dalam Mazmur, bahwa yang Yesus yang mati itu, nabi yang akan diutus kepadamu itu akan mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Hal-hal ini Bapak Mama disenada dengan apa yang terjadi ketika dua orang berjalan ke Emmaus, maupun juga dengan perjumpaan para perempuan-perempuan dengan malaikat. Ada pikiran yang terbuka di sana untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dan ini menjadi sesuatu yang menarik Bapak Mama, bahwa setiap kita hidup dalam berbagai pergumulan-pergumulan yang ada, dan seringkali pergumulan itu menutup cara kita berpikir, menutup cara kita menganalisa sesuatu ketika hal itu terbesar. Saya kasih contoh nyata Bapak Mama, tiba-tiba saja kita tidur lalu ada gempa bumi. Waktu tahun 2000, gempa Jogja itu 2006 Bapak Mama, kalau tidak salah ya, 2006 saya punya mama kos di bawah, di lantai bawah. Dia dengan gempa yang terjadi, dia tidur dengan cucunya usia 1 tahun 2 bulan. Ketika gempa itu terjadi Bapak Mama, dia sampai di luar, baru dia kaget bahwa yang dia pegang itu adalah dia punya cucu pun kaki sebelah saja. Jadi sepanjang lari dari atas tempat tidur sampai di luar itu dia pegang macam seperti pegang anak babi yang baru keluar dari kandang. Dia pegang saking kagetnya dan takutnya, karena saat itu hampir sekitar 3.000 orang meninggal dalam gempa yang terjadi. Itu yang terhitung ya Bapak Mama. Yang tidak terhitung itu ya teman-teman kita yang muslim, yang keluarganya ketemu langsung tarik, langsung dikuburkan. Sedangkan yang terdata itu adalah mereka yang kami bawa ke posko lalu dihitung, dan lain sebagainya, 3.000 sekian orang yang meninggal. Dalam kepanikan itu Bapak Mama, kami juga bolak-balik lari dari lantai atas turun ke lantai bawah. Dua bilang tsunami, kita lari lagi dari bawah naik di atas. Gempa susulan berikutnya kita turun lagi ke bawah, dan itu sangat chaos. Dalam kepanikan seperti itu, pikiran kita tertutup, tidak ada yang bisa kita lakukan. Saya kira Bapak Mama, kita bisa merasakan situasi yang dihadapi para murid. Mereka ada di dalam rasa tertekan yang luar biasa dengan apa yang sedang terjadi. Saya kira itu Bapak Mama catatan-catatan penting yang saya kira patut untuk kita perhatikan baik-baik dalam bacaan ini. Nanti di akhir khotbah saya ingin Bapak Mama melihat pasal 24 ayat 29. Dia tidak menjadi bagian bacaan kita, tapi saya ingin Bapak Mama baca bersama-sama saat ini supaya nanti bisa dihubungkan dengan bagian yang terakhir. Ayat 29. Ketika mereka minta Tuhan Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 29 ketemu Bapak Mama? Kita baca sama-sama. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pernyataan ini nanti kemudian dia interkoneksi dengan ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka. Nah ini yang nanti digabungkan dengan ketika Yesus membuka pikiran para murid untuk memahami apa yang terjadi. Ada beberapa hal Bapak Mama yang menjadi pesan firman Tuhan kita hari ini. Yang pertama,
Dari kejadian yang dialami, Yesus bangkit. Dia tidak saja bangkit, tetapi dia juga hadir. Dan ini harus menjadi dasar untuk kita menyatakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Hari ini Bapak Mama, ketika kita duduk beribadah bersama-sama, ada banyak pemikir-pemikir dan juga orang-orang analis-analis yang sedang menganalisa. Bahkan kain kafan yang ditutupi, menutup jenazah Yesus saja sedang masih dalam penelitian untuk mengecekkan DNA. Apakah kemudian Yesus benar-benar bangkit, ataukah kemudian Yesus benar-benar mati dan lain sebagainya. Apakah kemudian dia hanya berhenti pada kematian sehingga kebangkitan Yesus itu menjadi sebuah pertanyaan hingga hari ini. Tetapi Bapak Mama berhadapan dengan ini, kita dipanggil, kita diutus bersama-sama dengan para murid-murid, di mana Tuhan hadir. Di sanalah kita juga menjadi saksi bersama-sama bahwa ada sesuatu yang akan terus menjadi bahan pengutusan kita. Apa yang pesan yang kita bawa dalam pengutusan hidup kita bersama-sama secara pribadi, keluarga maupun gereja. Kita diminta untuk tetap memberitakan bahwa kebenaran akan firman Tuhan itu nyata terjadi. Sebab kalau dia tidak nyata, dia tidak benar, tidak mungkin berita ini bertahan 2000 tahun lamanya sampai dengan hari ini kita baca dan kita renungkan. Kalau kemudian kita membaca Alkitab, ada beberapa perbedaan seperti yang tadi di TP2 terjemahan baru 2. Nanti kita akan sidang jemaat, kita akan putuskan bahwa Alkitab yang akan dibaca di gereja itu nanti TP2 sesuai dengan perkembangan penerjemahan Alkitab. Bapak Mama jangan pikir bahwa terjemahan baru 2 itu dia baru 1 tahun 2 tahun dipersiapkan. Itu sudah dipersiapkan dari tahun 1950. Bahwa ada ejaan-ejaan dalam Alkitab kita yang kurang tepat sehingga lebih disesuaikan dengan EYD, ejaan yang disempurnakan, supaya kita jauh lebih memahami apa yang dikatakan Alkitab. Karena itu Bapak Mama, mari kita bersama-sama. Kalau kemudian kita menjadi saksi bahwa Tuhan betapa baiknya dalam kehidupan kita, maka suatu saat nanti kita juga diperhadapkan antara memilih kenyamanan hidup, kenyamanan status, kenyamanan jabatan, ataukah kemudian saya harus menyatakan kebenaran yang sesungguhnya terjadi. Hal yang kedua Bapak Mama, dalam bagian bacaan firman ini juga kita diingatkan sesuai tema perenungan kita. Mari kita bersama-sama beritakan pertobatan dan pengampunan dosa bagi segala bangsa. Ini juga yang dituliskan oleh penginjil Lukas sebagai bagian yang keluar dari mulut Yesus, bahwa inilah perkataanku yang telah kukatakan dan sebagainya, bahwa kita harus memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Tetapi antara dua kalimat itu, antara pertobatan dan pengampunan, ada satu kata yang harusnya menjadi jembatan bagi dua hal itu, yaitu penyesalan. Bapak Mama yang dicintai oleh Tuhan, ketika kita tidak hidup dalam kehidupan yang dipenuhi dengan berbagai penyesalan akan setiap kesalahan kita, maka kita akan menjadi orang yang sulit berubah. Karena itu, bagi setiap kita yang mungkin pernah melihat ibadah penyelenggaraan iman atau KPI yang berlangsung, teman-teman kita di denominasi biasanya menyisipkan satu unsur liturgi di sana, bernama altar call, di mana pemimpinnya akan berdoa dan memanggil semua yang sakit, berbeban berat dan lain sebagainya untuk datang menghampiri altar. Itu altar call punya nama, dan mereka akan didoakan satu persatu. Saya sering melihat fenomena ini menjadi sesuatu yang sangat digemari oleh jemaat kita. Tetapi ada satu hal yang perlu dipahami. Ketika perjalanan kita menuju altar itu, kita anggap sebagai pertobatan. Tetapi kalau kemudian tidak ada penyesalan, jangan harap pengampunan itu terjadi. Kita mungkin akan menjadi pribadi yang setiap minggu akan altar call terus, setiap IP akan altar call terus. Karena apa? Karena kita bilang kita mau bertobat, tetapi justru tidak ada penyesalan di sana. Maka pengampunan itu tidak berlaku bagi kita. Jadi camkan baik-baik Bapak Mama, pertobatan tanpa penyesalan tidak akan ada pengampunan. Tetapi melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan bilang mau begini, sampai segininya Tuhan mengasihi kita, sampai dengan kematiannya di kayu salib.
masakan itu tidak menggugah hatimu, hati saya, hati Bapak Mama, untuk mencoba bertobat dari segala hal yang kita anggap bahwa ini menjadi sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, hati sesama. Kalau dengan demikian kita menyadari akan hal itu, maka Tuhan panggil kita dalam suara penyesalan, seraya Ia menjanjikan bahwa pengampunan itu terjadi bagi setiap orang yang dengan tulus dan ikhlas mengakui segala dosa dan pelanggaran. Saya berdosa, Bapak Mama berdosa. Pertanyaannya Bapak Mama adalah, apakah kita menyesal setiap kali kesalahan itu kita lakukan atau tidak? Karena kadang-kadang kesalahan yang berulang-ulang terjadi justru dia menutup rasa empati kita untuk menyesal di dalam hati. Sebuah dosa yang sering kali kita lakukan berkali-kali akhirnya menutup mata hati kita untuk bisa merasakan penyesalan itu. Hadirnya Kristus, Dia membuat Bapak Mama saudara-saudara sekalian keluar sebagai orang-orang yang akan bersaksi. Ini berita bukan hanya untuk murid-murid di waktu yang lalu, tetapi ini berita harus menjadi berita bagi kita sekalian. Hal yang ketiga Bapak Mama, saya ingin kembali di ayat 29 yang tidak menjadi bagian bacaan kita, tapi tadi kita sudah baca bersama-sama. Perikop bagian firman ini kemudian menjadi sesuatu yang sangat menarik. Bapak Mama coba buka Kidung Jemaat 329. Dengan judul apa? Kidung Jemaat 329. Tinggal sertaku dengan penulis apa? Tulisan kecil di bawah. Siapa? Judul aslinya adalah Abide with Me, yang menjadi narasi terakhir dari kisah kehidupan seorang yang percaya kepada Tuhan, ditinggalkan dari keluarga dari umur 9 tahun, dan kemudian lagu ini, syair ini dituliskan sebagai puisi nafas terakhirnya di hadapan Tuhan. Dia bilang begini, masalah boleh datang dan pergi, orang yang aku cintai boleh datang dan pergi, tetapi Tuhan jangan tinggalkan aku, karena dalam Tuhan Dia menemukan sebuah kebenaran. Sehingga kita menyanyi bagian ayat 1 dan ayat 4. Ayat 1 ini sebagai bagian mengulangi ayat 29 yang tadi kita baca. Ayat 4 sebagai komitmen kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak takut, yang tangguh untuk menghadapi segala persoalan, segala pergumulan yang datang kepada kita. Tinggal sertaku hari telah senja menjadi bagian dari sebuah momen cerita. Bapak Mama, kita akan masuk dalam momen-momen hari kita mulai senja. Usia yang makin renta, usia yang tidak lagi muda, atau mungkin sakit yang sedang ada dalam tubuh kita. Kita mau bilang, tinggal sebentar dengan kami di sini Tuhan. Izinkan kami menyelesaikan keputusan ini dalam sebuah pertobatan, penyesalan, dan pengampunan. Mari kita menyanyikan buah ini sebagai bagian akhir dari pertemuan kita. Menyanyilah seakan-akan Bapak Mama mau bilang bahwa tinggal sebentar. Tinggal sebentar, ikhlas saja. Makin turun Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ketemu. Maha penolong tinggal sertaku. Ayat 4.
Kita akan menyerahkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan sejemput kita berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari kebanggaan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dari mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Kita mempersiapkan persembahan syukur kita dan para diaken akan memandu kita dalam bagian ini. Saudara-saudariku yang terkasih, tibalah saatnya untuk kita bersyukur atas berkat Tuhan yang terus ada dan baru setiap hari. Mari kita menghantar persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Murah dan Maha Kasih, Allah yang kami panggil di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kini kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat dan cinta kasih-Mu yang selalu mengalir di hidup kami. Bapa di surga, telah tiba saatnya bagi kami saat ini untuk kami memberikan persembahan kami sebagai rasa syukur atas berkat dan anugerah Tuhan yang kami terima di hidup kami. Karena itu kami mohon ya Tuhan, berkati dan kuduskan setiap persembahan-persembahan yang akan kami berikan. Biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu, mengampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami, serta sempurnakanlah doa-doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Seraya memberikan persembahan, kita akan pujikan PKJ 147 bait yang pertama dan seterusnya. Persembahan hidupku semula berkenan,
Mari kita satu di dalam syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bersama-sama ketika Tuhan mampu membawa kami memasuki hari baru dan minggu yang baru yang kami awali dengan menyapa dan berseru kepada nama Tuhan. Karena kami melihat bahwa betapa luar biasanya Tuhan pelihara kami dari hari Minggu yang lalu sampai kembali kami berjumpa di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk cinta anugerah-Mu yang terus memampukan kami untuk memilih lebih baik hidup di dalam pelataran Kristus daripada menghabiskan waktu bersama-sama dalam setiap kesibukan-kesibukan kami yang justru dalam kesibukan itu kami mengharapkan berkat Tuhan ada di sana. Ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur bersama-sama dengan 185 anggota jemaat yang beribadah pagi hari ini. Kami bersama-sama datang menyapa Tuhan, membawa setiap pergumulan doa kami masing-masing, setiap harapan-harapan yang kami bawa di dalam doa ini. Bersama-sama dengan setiap hamba-Mu di sini, sebagai orang tua, kami berdoa bagi semua anak-anak kami, baik yang ada di Rote, di dalam rumah tangga kami masing-masing, maupun mereka yang merantau karena pendidikan, maupun juga karena pekerjaan-pekerjaan lainnya. Tuhan jamah supaya sebagai orang tua kami tetap setia memberi teladan yang baik, menjadi tiang doa yang tetap teguh dalam badai kehidupan, bahkan juga dalam setiap pergumulan yang kami alami sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Demikian juga bersama-sama kami berdoa dengan setiap pergumulan yang anak-anak kami alami. Dengan berbagai perkembangan-perkembangan zaman yang ada, kadang-kadang kami mengkhawatirkan apa yang akan mereka jumpai di masa depan. Tetapi Tuhan memberikan kami hikmat supaya sebagai orang tua kami juga mampu meletakkan dasar yang tepat, iman yang teguh di dalam Kristus, sehingga sekalipun mereka tidak selalu hadir di dekat kami, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu bekerja atas kehidupan mereka, sehingga mereka mampu memilih dan melakukan sesuatu yang berharga dan mampu memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Sebagai anak-anak, kami ingin berdoa bagi orang tua kami, mereka yang masih kuat untuk bekerja, baik ketika mereka bekerja di berbagai tempat, di sawah, di ladang, bekerja dalam membuka usaha di kios dan bengkel, maupun juga mereka yang sedang berjuang di dalam setiap usaha dan juga setiap pekerjaan aktivitas di rumah maupun juga di berbagai tempat. Tuhan memberkati Bapak dan Mama kami yang juga bekerja sebagai aparatur sipil negara, TNI, anggota Polri, maupun juga purna bakti bagi Bapak dan Mama kami yang telah menunaikan tugas pengabdian mereka. Mereka yang saat ini juga bergumul dengan segala pekerjaan, tugas tanggung jawab di berbagai tempat, di rumah, di pasar, dan di mana saja. Tuhan berkati, beri kekuatan kepada mereka. Sebagai anak-anak kami selalu menginginkan bahwa mereka juga dipelihara oleh Tuhan. Sekalipun memasuki usia yang sudah tidak lagi muda, tetapi mereka masih kami butuhkan untuk mendampingi kami, untuk menjadi teladan bagi kami, untuk menjadi orang tua yang akan senantiasa berdoa bagi kami sebagai anak-anak. Karena itu beri kekuatan dan kesehatan kepada mereka, jaga dan lindungi mereka di mana saja mereka berada. Hari ini kami bersama-sama datang menyapa-Mu, kami berdoa dan bersyukur, bersukacita bersama setiap hamba-hamba kekasih kami yang merayakan ulang tahun di minggu ini, terhitung mulai hari ini tanggal 12 April hingga 18 April mendatang. Kami ingin berdoa bagi anak John Tendens, Saudara Clark Baun, Ibu Horiana Baulabi, anak Amoratona, Saudara Apri Solonat, Penatua Apriana Margarita Boy Dolu, dan juga bagi anak Edrea Bau, Saudara Andi Oto, Mama Piti Tolasi Kiat, Bapak Meskiel Balau, dan sejumlah jemaat kami yang mungkin terlupakan untuk disebutkan dalam doa ini. Tuhan, lihatlah sukacita mereka ketika Tuhan memberi suatu tambahan usia bagi mereka, menjadi sebuah kekuatan bagi kami
bahwa Tuhan masih ingin melihat mereka berkarya, melanjutkan kehidupan, bertumbuh dalam cinta. Karena itu dalam usia yang baru tolonglah mereka supaya mereka terus membangun kehidupan yang berdasar pada Kristus. Pada akhirnya mereka tetap setia untuk menjalankan tugas pengutusan mereka, menjaga iman mereka. Sebagaimana firman-Mu yang kami dengar, kami baca dan kami renungkan. Mungkin suatu kelak nanti kami berada dalam situasi yang sama dengan para murid. Kami ada dalam kegelisahan, kebimbangan, ketakutan, dan keraguan. Tetapi izinkan kami untuk selalu percaya bahwa di mana saja kami berada, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang percaya kepadanya dan mengandalkan Tuhan. Ada Tuhan yang senantiasa akan menguatkan kami. Dengan damai sejahtera yang datang daripadamu, kami akan dikuatkan untuk menyatakan kebenaran di mana saja kami berada, bahwa pertobatan, penyesalan, dan pengampunan dosa itu diawali dari Kristus Yesus yang penuh kasih itu, dan akan terus kami lanjutkan dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah semakin hari Tuhan memberi kami waktu yang banyak untuk menikmati hidup ini, semakin juga kami berjuang untuk terus memperbaiki dan membenahi diri kami masing-masing. Biarlah firman-Mu tetap hidup suatu saat nanti ketika usia kami lanjut, ketika tubuh kami tak lagi kami andalkan, mungkin kami juga akan berkata, tinggallah serta kami di sini, tinggallah bersama-sama dengan kami. Biarlah izinkan kami menikmati hari-hari kami dengan penuh sukacita, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dengan harapan yang ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami sepenuh hati juga berdoa bagi Mama Diaken Susana Balomboy dalam masa pemulihan, dan sejumlah rekan-rekan, teman-teman kami, bahkan juga anak-anakmu dalam jemaat ini yang mungkin ada dalam pergumulan sakit yang ada. Kami berdoa kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa itu menjamah mereka satu persatu. Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Biarlah di dalam cinta-Mu mereka peroleh keselamatan, kekuatan, dan kesehatan. Kami juga bersyukur Bapa, bersama-sama sebagai satu jemaat, bahwa perjalanan perayaan Paskah kami boleh terselesaikan dengan baik. Kami mengucap syukur bersama-sama tim pelayanan Paskah, tim lingkup jemaat yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berterima kasih untuk segala hal yang boleh terjadi, partisipasi dari jemaat dalam perayaan Paskah jemaat ini. Tuhan kiranya melihat kami, melihat usaha kami untuk membangun kebersamaan dan persaudaraan kami. Demikian juga kami berdoa dan bersyukur untuk perayaan Paskah lingkup klasis seteritori Rotendao. Terima kasih Tuhan karena kemampuan, kekuatan, dan kesehatan. Kami mau supaya dalam perayaan-perayaan yang menyita banyak perhatian, bahkan menghabiskan banyak tenaga dan dana ini, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan sempurnakan setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Biarlah pada akhirnya kami boleh duduk bercerita bersama-sama tentang bersaksi tentang kebaikan Tuhan, menolong kami untuk merancangkan dan melaksanakan setiap kegiatan, baik dalam lingkup jemaat, lingkup klasis, maupun dalam teritori Rotendao. Ini doa, ini permohonan kami Bapa, seluruh ibu ibadah kami yang kami rayakan bersama-sama. Bahkan juga setiap hamba-hamba kasih kami yang boleh melayani Tuhan dalam ibadah ini, organis, leader, pemandu slide, majelis jemaat yang bertugas, maupun juga koster yang mempersiapkan tempat ini. Berkati pelayanan kami dan sempurnakan pelayanan kami. Ini doa, ini permohonan kami Bapa. Seluruh kehidupan kami di minggu ini, setiap pelayanan-pelayanan di mana hamba-Mu berdiri untuk memberitakan firman Tuhan, berkati mereka, beri hikmat kepada mereka, sehingga pikiran mereka terbuka untuk berbagi berkat firman Tuhan bersama jemaat-jemaat di kategorial maupun juga dalam ibadah rumah tangga. Ini doa, ini permohonan kami Bapa. Kami menyatukan doa ini dengan bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak yang dicintai oleh Tuhan, kita ada dalam nyanyian penutup. Saya jemput kita berdiri, kita bersama-sama pujikan Kidung Jemaat 370, baiknya yang pertama. Bapak yang dicintai oleh Tuhan, pulanglah dalam pergumulan hidupmu masing-masing. Ingatlah, jadilah saksi yang dengan berani menyatakan kebenaran dalam pertobatan, penyesalan, dan pengakuan dosa. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, dan biarlah berkat-berkat-Nya menyertai. Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Allah memberkatimu dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Silakan kembali sebelum bagi kita. Bapak Ibu, kita mendengarkan warta pelayanan. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, warta pelayanan Minggu tanggal 12 April tahun 2026. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat Peraturan UAS kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat tamu yang telah hadir dalam ibadah hari ini. Kami mengucapkan selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini karena menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, atau hal-hal bahagia lainnya. Dan atas nama Majelis Jemaat Efraim Noas, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Marcel Faha yang telah memimpin ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Dan ibadah Minggu tanggal 19 April tahun 2026 itu nanti akan dipimpin oleh Catit Reina Foy SSI Teo. Yang berikut informasi pelayanan. Yang pertama, jadwal ibadah rumah tangga Rayon Galilea hari Selasa di rumah Bapak Yusuf Tanggela dan hari Jumat di rumah Bapak Yos Pokok. Rayon Getsemani hari Selasa di rumah Bapak Martin Bola dan hari Jumat di rumah Ibu Helena Bola Tanium. Untuk Rayon Horpari tidak ada aturan dari Majelis Rayon, jadi nanti diatur tersendiri. Rayon Pelita hari Selasa di rumah Bapak Iman Dami dan hari Jumat. Rayon Pelita hari Selasa di rumah Bapak Iman Dami dan hari Jumat di rumah Bapak Yustonat. Rayon Kasih hari Selasa di rumah Bapak Oscar Boy dan hari Jumat di rumah Bapak Paul Sodak. Rayon Eklesia
hari Selasa di Kompleks SLB, dan hari Jumat di rumah Bapak Samuel Langga. Raya Bethesda hari Selasa di rumah Bapak Daniel Besi, dan hari Jumat di rumah Bapak Charlie Moy. Raya Nevata hari Selasa di rumah Bapak Arkilaus Baisila, dan hari Jumat di rumah Bapak Dance Torasi. Raya Immanuel hari Selasa di rumah Ibu Erna Bailau, dan hari Jumat di rumah Bapak Meskar Kiat. Raya Talenta hari Selasa di rumah Ibu Yuliana Kiat Bailau, dan hari Jumat di rumah Bapak Hendrik Famidaya. Raya Lahiroi hari Selasa di rumah Saudara Ferry Bailau, dan hari Jumat di rumah Bapak Christian Tona. Dan Raya Golgota hari Selasa di rumah Bapak Melkian Mustorasi, dan hari Jumat di rumah Bapak Gerson Kiat. Yang berikut jadwal ibadah kategorial, yaitu ibadah sekolah minggu bertempat di gereja pemimpin pengurus bab, ibadah lansia hari Senin di rumah Opa Yakob Oto, pemimpin Penatua Hendrika Sesunledo. Ibadah perempuan gemit hari Senin, wilayah 1 di rumah Ibu Mencetona, pemimpin Diaken Yunita Bailau Karek. Wilayah 2 di rumah Ibu Martina Ledokia, pemimpin Penatua Ita Patola. Wilayah 3 di rumah Ibu Erna Torasik Teva, pemimpin Penatua Apriana Waitundolo. Untuk ibadah perempuan gimi, wilayah 2 dan wilayah 3 itu dilaksanakan jam 6 sore, sedangkan wilayah 1 tetap jam 7 malam. Yang berikut ibadah kaum Bapak hari Kamis di rumah Bapak Norman Lulu, pemimpin Penatua Lahasar Meno. Yang berikut ibadah pemuda, tidak ada laporan juga dari pengurus pemuda, jadi nanti akan diatur tersendiri. Ibadah remaja hari Jumat di rumah anak Jenandur, pemimpin pengajar Yeni Nale, MC anak Aldalai, dan anak Aurel Kiat. Ibadah majelis hari Sabtu bertempat di gereja pemimpin Penatua Yesi Oto. Untuk harta lain-lain, jiwa yang hadir berjumlah 185, diantaranya laki-laki 50 dan perempuan 135. Yang berikut informasi keuangan, yaitu penerimaan dan pengeluaran dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 April tahun 2026. Yang pertama, penerimaan persembahan ibadah minggu tanggal 15. Persembahan ibadah minggu tanggal 5 April tahun 2026, Rp616.500. Persembahan ibadah syukuran Rp1.614.000. Penerimaan lelang Rp375.000. Persembahan ibadah kategorial Rp76.000. Penerimaan lain-lain Rp2.174.500. Penerimaan untuk minggu ini totalnya Rp4.856.000. Untuk pengeluaran hanya satu dengan total pengeluaran Rp90.000, sehingga sisa saldo untuk minggu ini Rp4.766.000. Ini saja yang dapat saya sampaikan kepada kita semua melalui warta pelayanan hari ini. Atas perhatian jemaat Tuhan, saya ucapkan terima kasih. Salam. Oh ya, masih ada lelang, jadi saya minta kesediaan dari Ibu Penatua SDK Lorong untuk memandu lelang ini. Bapak Mama Salam, kita akan ada dalam lelang dari persembahan yang diberikan dari jemaat Tuhan, bahkan dari Bapak Robin Heli. Ini keluarga Bapak Robin Heli memberikan jemaat Eprato NOA 1 paket ikan bakar dalam 1 mika. Ini ikan bakar ya Bapak Mama.
Ini ada 2 bagian. Satu paket ikan bakar, tetapi ini ada 2 bagian. Kita akan lenangkan 2 kali, satu dalam satu plastik, satu di dalam mika. Jadi untuk yang plastik terlebih dahulu. Untuk yang plastik ini sudah dipanggang, tinggal kita makan sebentar. Saya kasih harga 75.000 satu kali, 100.000 satu kali, 100.000, 2 kali 100.000, 3 kali 100.000. Yang di dalam mika juga Bapak-Bapak. Ini ada beberapa ekor ya, tidak hanya 1 ekor. Iya. Yang di dalam mika ini ada 3 ekor yang besar-besar. Saya kasih harga 100.000 satu kali. Ikan mahal, sudah dipanggang lagi. 125.000 satu kali. 125.000 satu kali. 150.000 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ada lagi labu, 1 buah labu, 20.000 satu kali. Labu kuning, 1 kali 20.000, 2 kali, 3 kali. Yang pegang mic yang dapat. Ada lagi beras siripinang dan tembakau. Ini 1 paket ini 25.000 satu kali, 50.000 satu kali, 2 kali, 3 kali. Terima kasih banyak untuk jemaat Tuhan yang memberi dan mengambil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Mama membantu, Bapak mohon izin untuk membaca lomba, hasil lomba. Membantu tim pelayanan Paskah, saya diminta untuk membacakan hasil lomba dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama kita merayakan Paskah ini. Dan oleh karena itu supaya cepat, kalau saya baca satu mata lomba yang rayon ataupun orang yang tidak ada, majelis jemaat bisa mewakili. Hasil lomba hari ini Minggu tanggal 5 April 2026 sebagai berikut. Yang pertama, lomba balap karung. Balap karung pemuda juara 1 itu dari Rayon Bethesda. Rayon Bethesda silakan berdiri. Juara 2 itu dari Rayon Immanuel. Rayon ini pemudi. Jadi kalau pemudinya tidak ada, majelis jemaat tolong berdiri supaya kita percepat. Juara 3 itu dari Rayon Lahairoi. Dari Rayon Lahairoi. Adakah? Ada, mari Papa Mama. Yang juara 1 itu di sini hanya tulis marga Bobi. Oh ya. Juara 2 itu dari Immanuel. Regina. Juara 3 itu Norma Mesa. Anak Norma, mari kakak. Mari sudah. Mari maju ke depan, jangan takut-takut. Lomba karung pemuda, juara 1 Melvin. Juara 2 Aldo, juara 3 Ica. Melvin, Aldo, Ica. Dipercepat langkahnya kakak. Mari berdiri. Oke. Ya, mari. Lomba junjung nyiru. Semua berdiri sudah supaya kita minta siapa yang kasih. Nah, berarti 1 kali cara. Lomba junjung nyiru. Lansia juara 1 Oma Agus Bailau. Juara 1 Oma Agus Bailau, juara 2 Oma Sesu dari Rayon Kalvari, juara 3 Oma Rebecca Kia dari Immanuel. Ya. Ya. Juara junjung nyiru lansia laki-laki, juara 1 Opa Yusuf Bailau. Itu Rayon Kasih, juara 2 Opa Henry dari Lakairoi. Opa Henry kalau tidak ada berarti mewakili. Juara 3 Opa Sesu dari Rayon Kalvari. Ternyata Opa Sesu dapat juara. Sebentar kita doa syukur dong. Yang berikut lomba pesan berantai. Kaum perempuan juara 1 dari Rayon Immanuel. Ayo Rayon Immanuel. Juara 2 dari Rayon Getsemani. Juara 3 dari Rayon Golgota. Mari Rayon Golgota.
jemaat atau siapapun, mari berdiri dan mewakili. Berdiri juara 1, 2, 3 supaya kalau kita kasih jangan salah. Juara 1, 2, 3 begitu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, untuk itu yang ada sekarang ini diberikan oleh Bapak Ketua Timber, Bapak Eman. Mari Bapak. Ini diserahkan dulu, setelah itu baru yang lainnya. Dari ini, lomba balap karung itu Martina Nahat. Yang kedua dari Rayon Immanuel, Regina. Yang ketiga dari Rayon Lahairoi Lomba Mesa, juara 3. Juara 2 dari Rayon Immanuel. Mari ada satu orang mewakili. Kalau Rayon Immanuel, ada jemaat Rayon Immanuel. Pemuda yang juara 1 itu Melvin. Juara 2 Aldo, juara 3 Ical ada? Majelis, kalau tidak majelis kaya. Juara untuk Junjung Biru Lansia, juara 1 Oma Agus Bailau. Juara 2 itu Oma Seson. Dan juara 3 itu Oma Rebecca Kia dari Immanuel. Ya. Lomba Junjung Biru untuk lansia laki-laki. Juara 3 Opa Seson. Tidak ada ya. Oh, Opa Seson, mari Opa. Juara 3 Opa Seson, juara 2 Opa Hendrik, juara 1 Opa Yusuf. Mari Opa. Ini Opa terbaik ini. Ya, ini Kalvari Pelinda Immanuel dapat juara paling banyak. Ya, Oma ganti Opa, Oma Lena ganti Opa. Ya, oke. Ya, Papa Mama sudah dapat hadiah, disilakan dulu kembali. Terima kasih banyak atas partisipasinya yang sudah dapat. Yang belum jangan duduk. Lomba pesan berantai kaum perempuan juara 1 itu Rayon Immanuel. Tepuk tangan dulu untuk semua pemenang hari ini. Luar biasa sekali. Juara 2 itu Getsemani. Iya. Mama Maya mungkin juara 3 itu Golgota. Ya. Kita pindah ke berikut lomba rally lambat kaum bapak. Juara 3 Bapak Andre dari Rayon Lahairoi. Disilakan maju Bapak Andre kalau ada. Ternyata tidak ada. Juara 2 dari Lahairoi Bapak Melkianus Tona. Ada. Juara 1 dari Rayon Lahairoi. 1, 2, 3 Lahairoi yang pegang. Mari dipegang semua di bagian mana. Ya. Oh talenta. Juara 2 dari talenta ya. Juara 1 Bapak Hendrik dari talenta. Mari talenta. Wih, ini Rayon talenta. Juara 1. Oh, ini yang taruhan dengan Bapak Pendeta di sebelah sini. Mari juara 1, 2, 3. Majelis Jemaat Rayon Lahairoi, silakan. Oh, beliau juga. Mari Bapak berdiri dapat 3 serta beri. Lomba rally lambat untuk kaum perempuan juara 3 Mama Velan dari Rayon Immanuel. Velan mau faakukan. Mari Mama. Yang kedua juara 2 Mama Frenci dari Rayon Talenta. Mama Frenci, wih, suami dan istri berenang ya. Dan juara 1 dari Rayon Getsemani Kakak Hilda Bola. Wow, luar biasa. Ini mama-mama bisa kalah, termasuk saya, tapi saya tidak menang. Lomba cari telur pasca juara 3 anak Atapona dari Rayon Lahairoi. Juara 3, juara 2 anak Krista Sesun dari Rayon Kalvari. Dan juara 1 dari Rayon Immanuel anak Farel Nah. Mari kalau mama-mama majelis rayon Anda, mari berdiri.
Mari berdiri, kalau majelis saya ada tidak apa-apa. Ya. Yang ini kita minta Bapak Ketua Seksi Acara, Bapak Okto ada? Mari Bapak. Yang rela dapat laki-laki itu Bapak Tua dapat semua, Pak. 1, 2, dan 3. Rela dapat kaum perempuan itu juara 3 Mama Vela, juara 2 Mama Frenci, juara 1 Kakak Hilda. Untuk yang lomba cari telur, majelis rayon ada, mari berdiri. Majelis rayon, yaitu yang pertama anak Akatonak dari Rayon Lahairui, yang kedua anak Kristal Sesun dari Kalvari, yang ketiga dari Rayon Immanuel anak Farel Nahat. Juara 1 Rayon. Terima kasih banyak, disilakan duduk kembali. Kita masuk ke perlombaan berikut, lomba solopan untuk sekolah minggu. Kita mulai dari juara 3 dengan jumlah nilai 217, dimenangkan oleh anak Marvi Toko dari Rayon Kalia. Tepuk tangan untuk anak-anak kita ya Bapak Mama. Juara 2 dengan nilai 227, dimenangkan oleh Merpati Leo dari Rayon Bethesda. Dan yang ditunggu-tunggu, juara 1 dengan nilai 249, dimenangkan oleh anak Ditya Faar. Tepuk tangan untuk anak-anak kita semua ya Bapak Mama, karena si kecil-kecil punya talenta yang luar biasa. Dan silakan maju anak-anak terbaik. Mari maju di depan. Nah, kata Maafin tidak ada, Mama Maafin saja, tidak apa-apa. Berikut lomba tebak kata untuk remaja. Kita mulai dari juara 3, dimenangkan oleh anak Lala Moi dan Diana Meru dari Rayon Bethesda. Juara 2 dimenangkan oleh anak Putri Adu dan anak Malika Otto dari Rayon Eklesia. Dan juara 1 dari Rayon Evata dimenangkan oleh anak Jenan Nur dan Asri Toasi. Maju ke depan. Oke. Dan yang memberikan juara ini adalah tidak ada tiga lagi ya. Bapak Adrian Salo. Mari Pak. Bapak selebrasi sedikit dari sana biasanya itu. Ya. Dan khusus untuk lomba hias salib, Rayon Eklesia, mari majelis jemaat Rayon ada. Mari majelis jemaat Rayon, mari. Rayon Eklesia tidak ada. Mari Bapak. Tidak ada. Ada jemaat Rayon Eklesia? Mari. Mari Bapak. Oke. Ya. Terima kasih banyak untuk partisipasi baiknya. Disilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang paling terakhir, maka lomba urutan 11, yaitu lomba hias salib. Juara 3 dimenangkan oleh Rayon
Bapak Mama. Juara 2 dimenangkan oleh rayon Evaka. Dan juara 1 dimenangkan oleh rayon Bethesda. Tetapi semuanya dapat juara, dan juara 9 juara berikutnya itu dibacakan oleh Bapak Pendeta. Simak baik-baik. Nominasi salib lampu terbaik rayon Eklesia. Nominasi salib paling mencekam rayon Laharoi. Nominasi salib dengan warna tersyahdu rayon Kalvari. Nominasi salib paling niat rayon Getsemani. Nominasi salib semangat muda rayon Talenta. Nominasi salib dengan jemaat paling kompak rayon Golgota. Nominasi salib berlatar Getsemani rayon Galilea. Dan nominasi salib kategori pejuang adalah Pelita. Kemudian dari kami mempersembahkan harapan 1 karena jumlahnya agak mirip seperti Immanuel dengan berbagai pertimbangan, yaitu rayon, kami kasih nama di sini rayon metropolitan karena lampunya cukup banyak, dan ini jadi harapan 1 dari rayon kasih. Mari untuk ke-12 rayon silakan berdiri. 1, 2, 3 dan 9 rayon lainnya yang punya nama dengan nominasi tersendiri. Mari untuk majelis rayon, dan ini diserahkan oleh Bapak Pendeta. Mari sudah 9 rayon, majelis jemaatnya salah satu. Berdirinya juara 1, juara 2, juara 3. Ya, habis itu baru 9 rayon lain yang mengikuti. Rayon paling mencekam itu karena suasananya gelap sekali, sama seperti kita ada di dalam satu lorong gua. Lalu mereka meminta foto yang paling banyak. Jadi 12 rayon ini Bapak Mama semua adalah pemenang bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, oh Immanuel. Ini. Oh ya, majelis jemaat Immanuel tidak ada. Ya, rayon kasih, ya harapan 1. Majelis jemaat langsung ketawa sumringah. Rayon Golgota, Rita jam tutup apa mau mak, supaya siapa tahu kakak Anda mau ambil foto bisa dapat semua. Kakak Anda ambil ini foto ya kakak. Habis itu semua kasih tunjuk amplop ke depan dengan sebutan rayon masing-masing. Wih, ini nominasi paling 9 rayon, ini memang mereka paling asik betul-betul. Yang baju hijau paling gelap gulita sepanjang ini 12 rayon, dia yang paling gelap kulit. Lalu penilai sampai sana dia minta foto paling banyak. Kami kasih menyapa semua lampu sorot bahwa Islam dia akan kulit yang gelap-gelap gulita dong.
Terima kasih banyak Bapak Pendeta, terima kasih banyak untuk semua jemaat Tuhan dari rayon 1 hingga rayon 12. Tuhan Yesus memberkati Bapak semua. Shalom, mari tepuk tangan untuk semua jemaat Tuhan yang berpartisipasi di hari ini. Baik Bapak Mamat, yang pertama Saudara Gembala ini pasti pulang ini kita akan berdiskusi. Ingat, diskusi di luar gereja itu biasanya dia punya sisi negatif. Tapi saya mau bilang begini, mari belajar menjadi pribadi-pribadi yang tahu bahwa momen-momen pasca setiap lomba itu menjadi tempat di mana kita membaharui kebersamaan kita dengan Kristus. Pasti namanya lomba pasti ada menang dan ada kalah. Tapi ada beberapa catatan kami dari MJH terkait dengan lomba salib supaya Bapak Mama pulang kami tidak menang dan sebagainya. Yang pertama kami melihat kehadiran jemaat. Bukan saja pada malam itu, tapi juga terkait dengan bagaimana Bapak Mama di jemaat bekerja bersama-sama. Ini menjadi penting, bukan hanya menjadi jemaat rayon saja yang kerja atau 1-2 orang kerja. Kemudian yang kedua, tentang gambar Tuhan Yesus yang ada di salib. Di pemahaman teologi Kristen Protestan kita tidak lagi memasang Kristus di salib itu. Bahasa teologinya korpus. Jadi kalau kita mau membedakan antara salib Kristen Protestan dan Kristen Katolik, maka kalau teman-teman kita di Katolik itu masih ada Kristusnya, ada korpusnya. Sedangkan di Protestan kita pun salib itu kosong, salib itu doang sebagai tanda kemenangan, bahwa dia sudah tidak lagi tergantung di sana karena dia telah bangkit dan hidup. Gitu. Kemudian yang ketiga tentang bahan-bahan yang digunakan dan lain sebagainya. Karena itu Bapak, kalau Bapak melihat kok kami menang di sisi ini, kalah di sisi ini, ternyata ada lain yang dia mampu untuk melengkap sampai paku-paku, hamar-hamar juga ada di sana dan lain sebagainya. Karena itu kita juga belajar untuk bersama-sama menerima apa yang sudah dibuat oleh teman-teman juri. Kalaupun tidak percaya pada pendeta dan teman-teman MJH, kakak Cafi, maka Bapak Mama bisa timpel berikutnya bisa cari orang luar semua. Tapi ingat baik-baik bahwa orang yang mau belajar adalah orang yang mau berintrospeksi diri untuk berkembang. Terima kasih Bapak Mama. Saya yakin bahwa ini tidak akan jadi persoalan. Saya sudah jelaskan Bapak Mama tentang apa yang menjadi dasar penilaian kami. Terima kasih Timpel. Harusnya Timpel memberikan informasi terkait dengan pelaporan, tapi itu nanti disampaikan pada minggu mendatang oleh panitia hari Gerjawi. Hari ini Timpel menyerahkan laporannya kepada PHRG. PHRG akan melaporkan kepada Bapak Mama karena Timpel dibentuk di bawah PHRG. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya jemput kita berdiri, kita menyanyikan pujian penutup sehati sekerja. Ibadah kita selesai 1, 2, 3.